Sehingga orang-orang Yahudi, baik itu imam, rabi, itu mengadili Yesus, dan status kemudian dia sebagai orang yang dijadikan tersangka diajukan kepada kekaisaran Romawi pada masa itu. Pengadilan Pilatus. Berarti Yesus dianggap sebagai teroris, sebagai pengganggu. Terbukti aksi-aksi Yesus kemudian itu dilaporkan ke tentara-tentara Romawi. Berarti kedudukan tentara sebagai pengaman wilayah Yerusalem. Berarti kekuatan yang ada pada saat itu adalah kekuatan yang ditopang oleh kekaisaran Romawi. Berarti kekaisaran Romawi juga menanamkan konsep akidah mereka. Apa itu? Politeisme. Artinya bahwa ada saja kekuatan-kekuatan yang kemudian menginginkan sang penguasa ini ya memberikan sebuah konsentrasi terhadap oknum, terhadap sesuatu, terhadap golongan. Artinya bahwa ketika penjajah lagi menguasai tanah Yudea, Yerusalem pada masa itu, muncul sekelompok orang yang kemudian membuat sebuah konsep, di mana konsep itu berkesesuaian dengan konsepnya penjajah. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 11 misalnya. Bagaimana seorang Paulus dianggap sebagai dewa yang nusul menjadi manusia ketika dia datang mengajar bersama dengan Barnabas. Itu membuktikan bahwa orang-orang pada masa itu sudah beriman dewa nuzul menjadi manusia ketika manusia itu bisa bermujizat. Yesus bisa bermujizat, Paulus bisa bermujizat, dianggap dewa. Peluang itu muncul. Oh, ternyata konsep penjajah, penguasa, ketika ada oknum yang bisa bermujizat, mereka bisa dianggap sebagai dewa. Mungkin Bang Handi sudah bisa membaca ini. Artinya bahwa orang yang kemudian melahirkan sebuah doktrin dan dogma adalah orang yang mendukung kekuatan penguasa pada saat itu, sehingga ajarannya, doktrinnya dengan mudah bisa tersebar luas. Itu yang saya katakan tadi. Iblis itu ada dari golongan manusia. Nah, iblis ketika berkongsi dengan iblis dari golongan jin, lebih mudah lagi menjerumuskan. Karena itulah kemudian saya katakan, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan, memperlihatkan, mempraktekkan bagaimana dia bermujizat, Yesus hanya ingin supaya dia diakui sebagai utusan Tuhan. Iblis tidak. Iblis kemudian melakukan propaganda, Yesus ini adalah Tuhan dengan bukti-bukti mujizat itu tadi. Makanya muncul istilah Yesus 100% Tuhan, 100% ilahi, 100% manusia. Kenapa? Karena sisi mujizat yang dilakukan Yesus dianggap sisi keilahian. Itulah makanya Yesus dianggap sebagai dewa. Kalau kemudian Roma hari ini menjadi pusat kekristenan, Tuhan mereka itu dewa, bukan Allah, bukan Bapa. Berarti Yesus itu dianggap jelmaan dewa. Di Indonesia baru berubah menjadi Allah. Jepang, di luar Indonesia orang tidak kenal Allah. Orang Kristen tidak kenal Allah. Orang Kristen di luar Indonesia tidak kenal Ruhul Kudus. Orang Kristen di luar Indonesia tidak kenal Roh Kudus. Orang Kristen di luar Indonesia tidak kenal apa itu Rasul. Hanya di Indonesia lah kemudian membungkus ajaran teos, ajaran politeisme ke Islam-Islaman. Jadi unsur ini kemudian bukan unsur dari ajaran Yesus. Unsur ini datang dari kekuatan yang menguasai tanah Yudea kala itu. Ditopang oleh kondisi penganut ajaran politeisme tidak memiliki kitab, maka surat-surat yang dikirim kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Dianggap sebagai firman dewa, firman Zeus, firman Theos. Makanya jangan heran, surat-surat mereka itu menggunakan bahasa pagan, bahasa Yunani. Saya kira Bang Handi bisa nangkap dan Bang Handi lebih paham sebenarnya dari saya. Gitu Bang Handi. Kasih. Makasih Bang Joma. Insya Allah bisa. Jadi saya rangkum terus nanti saya bertanya sekali lagi gitu bahwa ya sedih mani. Sedih mani ya. Jadi ya. Memang kedatangan Yesus itu sangat-sangat menderita ya. Bagaimana Yesus datang tidak disukai oleh Yahudi dan bagaimana waktu itu Pilatus atau dengan Romawi berkuasa. Datang juga Paulus yang sering menganiaya bahkan membunuh murid-murid dalam hal pengajaran Yesus. Ya itulah liku-liku Yesus. Pertanyaan selanjutnya begitu.
sebenarnya kenapa mesti ajaran Yesus terkalahkan dengan pagan Yunani itu? Kenapa mesti ajaran tauhid Yesus terkalahkan? Sebabnya apa kira-kira Bang Jamal? Yang terakhir, silakan. Baik Bang, jadi kalau kita melihat dari kacamata global ya, ajaran Yesus itu sebenarnya tidak terkalahkan Bang. Terbukti dengan lahirnya Islam. Islam itu adalah ajaran Yesus. Tidak ada kekuatan yang kemudian yang bisa melumpuhkan ajaran Islam itu. Kalaupun tadinya ada kekuatan yang bisa merubah, oke, tapi begitu Islam datang, kekuatan itu tidak memiliki apa-apa. Ditopangnya kemudian ajaran di luar daripada ajaran Yesus itu hanya karena doktrin dan dogma. Matinya akal dan kemudian terbuangnya logika. Artinya bahwa orang yang beriman seperti ini kategorinya ya sama seperti hewan. Beriman tanpa akal. Sementara satu paket manusia itu dikatakan sempurna ketika manusia itu menggunakan akal sehat. Nah, jadi tidak pernah terkalahkan. Hanya saja memang kita harus mengakui bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat dan tidak nampak oleh mata di atas muka bumi ini yang senantiasa bekerja. Apa itu? Iblis. Jadi iblis itu senantiasa selalu membawa manusia itu cenderung kepada ingkar terhadap Allah. Makanya di Islam itu sangat jelas. Diseruhkan untuk selalu memohon kepada Allah. Tunjukkan jalan yang lurus itu. Tunjukkan jalan yang lurus itu. Apakah jalan lurus itu sudah tidak nyata? Nyata. Tapi kenapa kemudian orang selalu ingkar, selalu membelot dari jalan yang lurus itu? Contoh misalnya, jangan masuk ke Islam. Contoh misalnya, di ajaran Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau dia menggunakan filter akal, ungkapan satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain. Yang namanya satu-satunya tidak ada dua-duanya. Ya, satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal itu. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus utusan Tuhan. Selesai. Kedudukan Yesus hanya sebagai utusan. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, offside namanya, berarti tidak memperoleh hidup yang kekal. Kena kepada teguran Yesus dalam Matius. Percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi perbuatan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Kalau perintah Yesus, mengenal aku sebagai utusan Allah, selesai. Isa Rasulullah. Dan itu jatuhnya hanya ke Islam. Nah, kembali kepada pertanyaan Bang Handi. Kenapa bisa kekuatan ajaran Yesus itu terkalahkan? Pertama, Rasulullah Isa alaihissalam itu diutus kepada umat pembangkang. Kedua, umat pembangkang ini dikelilingi oleh penganut ajaran politeisme. Ketiga, kekuatan umat pembangkang ini sangat dahsyat, bisa berpengaruh. Keempat, kekuatan penguasa kala itu juga sangat dahsyat, sangat berpengaruh. Yesus hanya memiliki pengikut segelintir orang. Bagaimana mungkin kemudian Yesus bisa merubah semua tatanan, konsep yang ada di tengah-tengah Bani Israel, di mana Bani Israel justru merindukan sosok yang jauh lebih hebat dari Salomo, jauh lebih hebat dari Daud, jauh lebih hebat dari Musa. Sementara yang datang adalah sosok yang tidak bisa memberikan faedah apa-apa. Selain membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, membuat orang buta berjalan, melihat dan seterusnya. Mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuh adalah kejayaan sejaya ketika mereka dipimpin Musa, ketika mereka dipimpin Nabi Daud, Raja Salomo. Itu yang mereka inginkan. Yang datang hanya mengendarai keledai. Itu pun keledai yang tidak diminta dari yang punya. Kayak mana ceritanya tuh? Yang datang hanya anak seorang tukang kayu. Gimana? Gimana bisa dipercaya? Belum lagi di luar daripada tatanan konsep ajaran Nabi Musa muncul kekuatan yang menguasai mereka. Apa itu? Imperium Roma. Penguasa yang sudah memiliki keyakinan turun-temurun yang susah untuk dihilangkan. Sehingga apa yang muncul kemudian?
satukan ajaran itu, mempusi menjadi Kristen. Apa yang dihilangkan? Halalkan babi, makanan kesukaan politeisme. Menyembah 3 Tuhan, sembahan yang disukai politeisme. Halalkan untuk tidak bersunat, ajaran yang digandrungi oleh politeisme. Kena semua, sehingga Yesus tidak berdaya. Yesus tidak berdaya. Maka karena itulah kemudian, apakah Kristen ini datang sebagai penolong pelanjut ajaran Yesus? Tidak. Justru Kristen ini adalah pengukuhan terhadap antikristus, anti terhadap ajaran Yesus. Ketika kita berdebat dengan sahabat Kristen, apa yang muncul kemudian? Kristen versus Yesus. Bukan Yesus versus Islam, bukan. Bukan Yesus versus Yudaism, bukan. Tapi Yesus versus Kristen. Itu yang ada. Kita sudah menegakkan Yohanes 10 nomor 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa mereka menurut Yesus? Ternyata mereka yang dianggap Yesus diberikan hidup yang kekal, itu adalah domba-dombanya yang mendengarkan suaranya, yang mengenal Yesus, yang mengikuti Yesus. Tapi sang Kristen mengatakan, oh tidak. Yang dimaksud mendapatkan hidup kekal itu adalah yang percaya Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuh, coba. Beda kan? Antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Beda. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Apa yang mereka katakan kemudian? Oh tidak. Yesus itu adalah inkarnasi Bapa itu sendiri. Berbeda. Nah inilah kemudian ketidakberdayaan ajaran Yesus kemudian. Maka karena itulah kemudian Allah mengutus sang Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus menerangkan begini. Yohanes 14 nomor 26. Ketika sang penolong itu datang, dia akan mengingatkan kepada kalian perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Mengukuhkan apa? Dia Rasul. Untuk siapa? Bani Israel. Apa seruannya? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pengukuhan. Ini sentralisasi pokok inti tauhid Yesus, ajaran Yesus, syariat Yesus. Siapa yang mengajarkan kembali? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Roh Kudus itu datangnya ke mana? Ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus dan semuanya itu bukan Roh Kudus. Tapi siapa? Entah. Saya tidak bisa menuduh. Tapi yang pasti di dalam kitab mereka, Markus 5, ya, di situ justru diterangkan bagaimana kemudian orang yang kerasukan iblislah yang menyembah manusia bernama Yesus. Saya kira begitu Bang Handi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bisa kembali menjadi penyegar ingatan kita bahwa kita sebagai orang Islam itu adalah pelanjut tongkat estafet ajaran para nabi. Ketidakberdayaan Yesus karena dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan baik dari sisi manusia, iblis yang berupa manusia maupun golongan jin. Ya, iblis dari golongan jin itu ada. Ya, sehingga apa yang Allah wahyukan dalam Al-Qur'an adalah sebagai tonggak akhir. Tongkat terakhir maksud saya. Tongkat terakhir Allah untuk menanamkan keselamatan kepada anak keturunan Adam, bahwa kalian bisa selamat ketika kalian taat kepadaku, ketika kalian itu hanya ikuti aturan-aturan yang aku berikan melalui perantaraan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu patokannya Bang Handi. Jadi kemudian ketika dikatakan apakah Allah menjanjikan keselamatan kepada umat Islam? Jelas pedomannya ada, ya, tidak bisa diragukan. Bagaimana kemudian Allah menerangkan kepada kita bahwa hidup kekal itu adalah ketika kita mengikuti aturan mainnya Allah. Saya kira begitu Bang Handi. Makasih. Makasih Bang Joma. Sebenarnya masih ada, tapi Bang Joma lagi sibuk ya. Ada fans berat Bang Joma nih. Saya nggak enak kalau nggak nyampein. El Paradi. Bang Handi tanyakan kepada Gurunda Joma. Tapi saya harus
beritahukan nih supaya anda kecewa nih El Faradi. Pertanyaannya, Kristen dan pagan kan sama-sama pagan nih. Kalau kita lihat sekarang, manakah yang lebih unggul antara pagan asli Yunani dengan pagan campuran Kristen? Ini maksudnya apa nih? Banyak mau nanggapi ya? Boleh apa terserah. Terakhir. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau pagan Yunani, mereka menyembah sesuatu itu berdasarkan hasil halusinasi mereka, di mana konsep akal manusia itu tanpa wahyu pun memang kita akan selalu diarahkan untuk bertuhan. Menisbahkan kelemahan kita kepada esensi yang tak terlihat. Itulah yang mereka sebut dengan sebutan dewa. Makanya muncul kemudian di ajaran-ajaran pagan itu, ada dewa api, ada dewa air, ada dewa angin, ada dewa laut, ada dewa padi, dan seterusnya. Kenapa? Itu mencerminkan bahwa manusia ini punya sisi kelemahan. Nah, pagan-pagan terdahulu itu tidak memiliki kitab suci. Di situ bedanya. Mereka tidak memiliki kitab yang mereka anggap suci. Mereka tidak memiliki kitab itu. Nah, bedanya kemudian dengan pagan yang muncul terakhir, itu adalah mereka punya kitab suci dan mengadopsi ajaran-ajaran para nabi, juga menyatukannya, mengadopsi juga dari pagan-pagan penguasa pada kala itu. Maka muncullah agama yang saya maksud tadi. Maka jangan heran, ada Natal, ada apa lagi? Ibadah hari Minggu, Sandai, Dewa Matahari, ada acara tutup tahun dan seterusnya. Inilah pembuktiannya. Tapi ketika kita cari mana ajaran Yesus tentang Natal, mana ajaran Yesus tentang ulang tahun, apa dan seterusnya, mereka itu tidak bisa membuktikan. Ajaran Trinitas, mana ajaran Yesus tentang Trinitas, mereka tidak bisa membuktikan. Maka saya katakan bahwa ajaran para nabi mereka ambil, ajaran paganisme mereka ambil, mereka mereka satukan sehingga mempusi masuk muncullah ajaran Kristen itu. Seperti itu. Jadi bedanya ada kitab sucinya, kemudian narasumbernya juga ada. Ya, ajaran mereka adalah agama terakhir buatan ardi, buatan dunia. Jadi agama buatan bumi. Kalau kita agama samawi, agama yang berasal dari langit. Gitu Bang Handi. Terima kasih Bang Joma. Untuk Nahar Daraja silakan naik ke sini aja, nggak usah baper di live chat menulis sembarangan gitu ya. Kalau punya ilmu naik kemari gitu ya. Jadi saya simpulkan bahwa menurut Bang Joma, saya yakin kita sepakat bahwa ajaran tauhid itu tidak pernah terkalahkan oleh ajaran apapun. Kalaupun ajaran Yesus atau ajaran tauhid Yesus ada yang merasa menang dengan kombinasi dengan Platonis Yunani dan seterusnya, itu hanyalah pemuasan iblis belaka. Untuk itu bersyukurlah menjadi seorang muslim dengan tauhid yang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu Bu Runda ya? Oke. Iya benar Bang Handi. Ini Bang Handi. Ini di live kan Bang Handi? Saya live kan karena saya terakhir datang. Ya. Oke Bang Handi, saya boleh baca pengumuman sedikit Bang Handi? Boleh, insya Allah boleh. Ya, jadi saya katakan gini. Salah surat kumalab BE yang KRI Sulawesi Selatan, aku engka kapolota atau tetanggata atau salah surata manusia tahu mapance agak senaro pada kurcaci to hubungi lalu kasih nasaba engka onrokku bikin kardil. Ya, tapi ini kan spesial untuk orang sini ya. Jadi saya pakai bahasa daerah saja. Aku ke kapolota selusurta mapance asnaro tahu mapada kurcaci to hubungi lalu nasaba lo kutaro di wisata rumah hobbit. Nah, rumah hobbit itu membutuhkan kurcaci. Nah, saya butuh yang si tengah-tengah tahu, nanti tinggal dihias gitu. Andai kan Bang Handi ini kerdil tidak perlu dihias. Begitu Bang Handi. Nanti kalau misalnya ada, tolong hubungi saya. Kasih. Baik Bang Joma. Sekaligus masjid di sana gimana perkembangannya Bang Joma? Alhamdulillah masjid kita itu sudah pada tahap pondasi, sudah mau di slop juga. Sebagian sudah ada di slop, tapi belum semuanya berdiri besinya. Insya Allah ahad depan kita sudah, saya katakan kepada tim, nanti kita intens setelah masjid kita yang pertama rampung semua. Untuk sekarang kita concern dulu membantu teman-teman yang ada di Blora gitu. Sip. Sementara ini biar ya masjid Nur Maulida pelan-pelan.
Ya, gitu Bang Andi. Makasih. Makasih Bang Joma. Jadi Masjid Nur Mulida juga di sana sedang dalam tahap pembangunan ya, atas nama istri almarhum Zulkifli M. Abbas. Kita doakan semua ya bahwa masjid di sana cepat selesai. Saya terjemahkan tadi dengan bahasa Bugis yang begitu dalam, ditujukan kepada seluruh. Aduh, kok diterjemahkan, Bang? Enggak apa-apa. Orang Bugis yang ngerti seluruh Indonesia, yang diususkan kepada Sulawesi Selatan, bahwa kalau ada punya saudara, teman yang kebetulan bentuk fisiknya yang seperti yang diceritakan tadi, akan ditempatkan di rumah Hobbit, bukan untuk dieksplorasi, tapi di sana diberi penghargaan sebagai bentuk bahwa tidak ada manusia yang kekurangan. Semua mempunyai kelebihan untuk diorbitkan agar mempunyai nilai di kehidupan dunia ini. Kira-kira begitu ya Mas Joma ya, bukan untuk dieksploitasi ya. Betul, justru mau dijadikan sebagai artis. Betul. Jadi dia sebagai artis kurcaci, jadi nanti ketika ada tamu, pasti tamu-tamu itu akan minta untuk foto. Karena kita siapkan rumah-rumah kurcaci gitu Bang. Kayak Ucok Babak gitu ya? Nah, pas gitu. Betul. Macalak desikan dagu. Iya, akan promosi sekalian gitu. Oke Bang Andi, makasih Bang. Oke, makasih. Saya tutup dulu ya Ikhwan Fillah yang ada di live chat. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan ke Bang Juma. Semua ini fans Bang Juma nih, mendoakan Bang Juma. Semoga muncul lagi ustadz-ustadz seperti Bang Juma. Kami juga berdoa supaya ada lagi Bang Juma yang lain-lain, jangan Bang Juma aja sendiri. Gitu ya. Adinda Yonatan Nandar tuh dari tadi tuh, ngeden dia nanti meledak dia. Iya, kembali ke Adinda lagi nih. Ya, Evangelis. Assalamualaikum. Evangelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bergabung lagi. Tadi ada sedikit aktivitas. Gimana Bang? Ya, saya mau nanya kepada Anda ini yang sudah jam terbangnya kemana-mana nih ya, terkenal dengan evangelisnya gitu. Bagaimana kesan dan pesan, terutama pesan kepada saudara-saudara Muslim dan kepada saudara-saudara Kristen juga, bahwa hasil diskusi Anda selama ini seperti apa kira-kira? Silakan dituangkan di sini, monggo. Hasil diskusi saya, apa Ustadz Juma, Gurunda Juma? Kepada semuanya dah, silakan. Apa kira-kira yang paling berkesan? Silakan. Yang paling berkesan itu adalah kita mampu menggagalkan upaya, karena ada sebuah misi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian kristolog ya, bahwa mereka ini mempunyai misi 2030 atau 2000 ya sekitar itu lah ya. Indonesia itu adalah 50-50, jadi Muslim 50, Kristen 50. Cuma misi itu gagal luluh lantah karena hadirnya para kristolog ya, dalam hal ini yang giat betul seperti Gurunda Juma dan rekan-rekan yang ada di sini. Ini semua inspirasi saya. Luar biasa. Kita tidak henti-hentinya. Bahkan sebetulnya kita ini adalah orang yang paling beresiko. Beresiko atas apa ya? Bayangkan saja sekarang kita berdiskusi seperti ini, disaksikan, dilihat, dicermati oleh sekian banyak orang. Dan kalau mereka mau itu ya bisa menerima hidayah, atau bahkan kita menjadi sasaran atau target tindak pidana, gitu kan, tindak kejahatan dari mereka. Tetapi saya yakin betul bahwa seluruh pemirsa, seluruh pendengar yang menyaksikan perdiskusian kita, dakwah kristolog kita itu semuanya orang baik, baik dari kalangan Kristiani khususnya ya, apalagi kaum muslimin. Sudah banyak bukti bagaimana orang yang kemudian akan dibaptis, akan dimurtadkan, kembali dirangkul, kembali bertumbuh, kembali terkokohkan imannya. Jadi sangat banyak sekali contohnya ya. Contoh yang kemudian dapat dilihat, didengar, disaksikan oleh kita sendiri. Kemudian apalagi yang hanya sekedar WhatsApp, itu banyak yang WhatsApp itu. Ada dari Australia, dari mana. Tapi itu memang saya kurang bisa mempertanggungjawabkan ya. Karena belum
Seperti yang di JSS ini kan pernah dihadirkan yang akan dibaptis dan lain sebagainya, itu real gitu. Kalau via WhatsApp ya kita berhusnuzon saja andaikan itu benar. Dan memang seperti yang kita saksikan juga bagaimana kapan hari atau beberapa bulan yang lalu Ustadz Juma memualafkan itu yang terekspos ya, apalagi yang belum terekspos. Bahkan saya juga pernah dihubungi oleh beberapa orang yang kemudian melihat perdiskusian ini justru sangat membuahkan hasil. Banyak pribadi yang kemudian ditangkap Tuhan, pribadi yang dimenangkan Tuhan, pribadi yang dipilih, dipulihkan, menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Marilah kita saling bersinergi, saling berafiliasi, saling kemudian berpegang teguh ya untuk sebagaimana misi dan tujuan kita itu untuk mengkanter segala jenis upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah. Kita bagi-bagi tugas, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Ada alim ulama mengajarkan akhlak, akidah dan lain sebagainya. Kita di sini para kristolog adalah untuk menjadi garda terdepan di dalam upaya-upaya pemurtadan. Karena kiai alim ulama belum tentu juga mempelajari kristologi. Jadi kita bagi-bagi tugas. Kita jemput bola ya. Gitu. Kita jemput bola gitu ya. Gitu. Ya. Satu lagi Evangelis Jonathan Nandar, Ustadz Nandar menguasai Hebrew. Alhamdulillah menguasai semuanya ya. Sering kita dengar diskusi-diskusi beliau dari tahun ke tahun. Ini banyak yang tidak senang dengan Evangelis. Pertama, kenapa pakai nama Evangelis? Itu satu. Kedua, pernah nama Anda juga masuk kategori nomor 10 besar akan dilaporkan. Nah, bagaimana menyikapi ini Evangelis Jonathan Nandar? Silakan. Ya, jadi mengenai yang pertama mengenai Hebrew. Oh, dulu banyak yang ngomong Jonathan Nandar Ibrani hafalan. Kalau memang Ibrani hafalan ya sudah kamu tunjukkan di sini di Zoom, kita searching gitu kan. Coba silahkan baca, kita saling baca, mudah saja. Itu kan untuk mempermalukan saya kalau memang betul saya itu Ibrani hafalan. Nyatanya ada guru saya, gitu kan. Guru saya sering mondar-mandir TV One. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa evangelis? Sebetulnya saya tidak pernah terbersit untuk menyematkan nama evangelis ya. Itu semua bermula dari apologet Kristen itu sendiri. Yang mereka ini kerap kali tidak asing di hadapan kita memakai atribut keislaman. Tidak sedikit murtadin odong-odong pakai sorban, pakai peci dan lain sebagainya. Nah, ada namanya debater Beneha Targum, Beneha terjemahan, yaitu Gracia Veloy. Gracia Veloy ini menyematkan gelar ustadz di depan namanya. Yang saya tahu ustadz itu adalah gelar legitimasi masyarakat untuk pemuka agama Islam. Beneha terjemahan, Beneha Targum bilang, itu ustadz kan guru dalam bahasa Arab. Setahu saya yang kemudian di UIN itu pernah diajarkan 2 semester ya, basic Arabic itu. Yang namanya guru itu laki-laki mudarisun, perempuan mudarisatun. Ini yang perlu luruskan. Karena dia memakai embel-embel ustadz, wah ini tentu ada maksud dan misi. Nyatanya betul banyak mengira Gracia Veloy ini adalah murtadin, padahal Kristen tulen. Karena hal itu saya kemudian, apa ini ya, untuk mengkanter sebetulnya ya. Wah, apa nih gua ya? Wah, aku pewarta kabar baik aja kali ya. Pewarta kabar baik Ewangelion. Ya udah, evangelis. Dan evangelis perlu diketahui bersama saudara, evangelis itu bukanlah gelar akademis. Kalau misalnya gelar akademis itu bisa dipidanakan. Misalnya saya memakai gelar profesor, doktor, itu bisa dipidanakan. Tetapi evangelis bukan gelar akademis dan tidak setiap sinode di dalam gereja ya memakai itu menempatkan evangelis sebagai struktur organisasi gereja.
Jadi siapapun bisa menjadi evangelis ketika dia mewartakan kabar baik. Dan saya mewartakan kabar baik Kristus. Apa itu? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Itulah kabar baik yang saya sampaikan kepada siapapun dan dimanapun. Begitu Bang Handi. Makasih Ustadz Nandar. Jadi semoga saja dipahami kenapa memakai evangelis, karena ini bukan title formal yang harus ditempuh seperti S1, S2. Enggak, ini hanya memberitakan kabar baik tentang Yesus. Kalau ada kira-kira yang enggak setuju silakan naik kemari. Kita akan diskusi baik-baik. Gitu ya. Tambahin dong Bang Handi. Nah, ini khusus lagi ke Ustadz Unggul. Ustadz Unggul, makasih Ustadz Yonatan Nandar, evangelis. Ustadz Unggul, silakan. Iya, terima kasih. Evangelis Yonatan Nandar. Sebelum Ustadz Unggul tanggapi, kemarin ini saya kaget nih sampai ditelepon Mora Reski. Bang Nandar, difitnah katanya. Aku kaget, difitnah apaan gitu, siapa yang memfitnah. Ustadz Unggul silahkan klarifikasi. Banyak yang WhatsApp saya loh, sampai mungkin atas kepeduliannya kaum muslim saya aturkan terima kasih ya. Sampai japri gitu, Ustadz itu difitnah apa ya? Gitu Ustadz Unggul, mohon diklarifikasi ya. Terima kasih. Oh iya, pertama mohon maaf waktu saya cari, terus malamnya saya piket malam, jadi nggak bisa gabung lagi ke ZCC. Sampai nantinya ditelepon sendiri oleh Evangelis Yonatan Nandar. Nah intinya waktu saya kan suka ngintip-ngintip ya, bukan ngintip sih sebenarnya, silaturahmi lah ke teman-teman yang lain. Nah kalau di YouTube itu kan begitu kita berkunjung ke sini ke sana suka ada iklan di channel-channel lain. Nah itu saya lihat loh, kok judulnya Yonatan Nandar. Pas saya masuk, ternyata ada orang memakai nama Anu. Cuma oleh Pak Bonbon dipaksa bahwa dia itu adalah Yonatan Nandar. Lalu tujuannya untuk memfitnah-fitnah Al-Quran. Saya bilang, Bonbon, kau tuh sama aja. Yesus nggak pernah mengaku dirinya Allah, tapi kau paksa-paksa jadi Tuhan. Sama juga ini si Anu. Anu bukan Yonatan Nandar, tapi di framing sedemikian rupa itu kompak mereka satu habitat itu menyatakan bahwa si Anu itu Nandar. Saya udah kenal banget siapa Evangelis Yonatan Nandar, suaranya, saya juga udah bertemu orangnya, jadi pasti yakin bukan gitu. Itu yang saya bilang difitnah gitu. Jadi intinya karena putus asanya melawan Evangelis Yonatan Nandar, Pak Bonbon dan habitatnya memfitnah-fitnah, ada orang settingan bernama Anu, dia disuruh-suruh mengaku sebagai Yonatan Nandar. Jadi kasihan sebenarnya. Debater-debater Kristen itu udah pada putus asa bagaimana mengalahkan Islam yang tidak mungkin terkalahkan. Kalau debater mungkin bolehlah kalahnya dengan cara difitnah, diomongin yang buruk-buruk, yang bukan-bukan gitu sih Evangelis. Oke, udah klarifikasi. Boleh nggak saya nanggapi? Justru ini habis ini saya ke Dewan Suro. Iya. Ya. Sabar dulu Dewan Suro. Oh siap. Ya silakan Ustadz Unggul dulu. Iya, saya berterima kasih ya kepada seluruh ZCC, baik pengurusnya, Amir, Dewan Syuro, tim-timnya, Laskar, dan semua orang yang pernah masuk ke ZCC ataupun mendengarkan. Saya cerita pengalaman ya. Dulu saya itu Islamnya Islam yang biasa-biasa sajalah. Hanya berdasarkan jagalah dan lindungilah ya, terutama istri dan anak perempuan kita dari api neraka. Nah, sebatas itu. Lalu dalam perjalanan saya belajar bahwa Islam itu agama syiar. Artinya bukan agama hanya untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri, enggak cukup. Kalau begitu bukan seperti itu yang dimaksud oleh
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan ke sana kemari, diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, sampai kepada leluhur-leluhur kita. Sampailah di Makassar, sampai di Aceh, sampai di Jawa, dan seluruh penjuru dunia. Islam itu agama syiar, harus disiarkan. Makanya saya belajar bersama kawan-kawan menjadi pendakwah atau preacher. Menanti orang pulang dari kasino, di tempat-tempat taman-taman, dihina orang, dibully orang, apalagi berat suasana saat itu. Baru saja bom Bali 1, kemudian bom Bali kedua. Nah itu dari menjadi pendakwah, kemudian di ZCC saya belajar lagi, tambah lagi ilmunya, yaitu menjadi pembela Islam. Artinya apa? Menjadi debater, belajar bahwa ternyata selain syiar, agama Islam pun difitnah, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihujat. Nah di sini jadi kita semoga semua teman-teman minimal punya ilmunya, kalaupun tidak terjun. Ilmu yang pertama, lakukanlah syiar. Oh saya nggak seperti Bang Zuma, nggak seperti Bang Handi, nggak seperti Bang Yan, Evangelis Yonatan Anjar, dan seterusnya dan seterusnya. Siarkan saja apa yang kita punya, walaupun satu ayat prakteknya seperti ini loh. Ngertinya soal khitan itu apa maksudnya? Ya ceritakan tentang khitan. Kemudian sholat 5 waktu. Kemudian saudari-saudari kita yang muslimah ceritakan tentang jilbab. Itu pun sudah syiar sebenarnya. Berbuat baik. Kalau ada orang Islam, hati-hati jangan lewat sana ada orang Islam. Jangan sampai seperti itu. Jadilah orang Islam itu lewat sana aja. Banyak pemuda-pemuda Islam, jalanan akan aman. Seperti itulah Islam diajarkan, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah dalam hubungan manusia. Hubungan dengan Allahnya tentu kita garisnya keras. Mana yang tauhid, mana yang ajaran-ajaran pagan gitu loh. Bukan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya sendiri dari ilmu yang saya dapat di ZCC ini membina sebuah rohis kerohanian Islam di beberapa sekolah SMA dan di sekolah-sekolah aliyah ya. Itu saya memberikan bimbingan. Nah, ternyata banyak generasi milenial sekarang yang sudah bergeser paham sekular, terkontaminasi ke anak-anak kita, paham liberal terkontaminasi, sehingga mereka lebih condong mendapat beritanya dari framing media yang negatif. Nah ini, jadi ada 2 hal, semoga para pemirsa Menara-Menara Siar mendapatkan perjalanan yang seperti saya. Jadilah pendakwah sebesar apapun, sekecil apapun, siarkan Islam. Lalu jadilah pembela Islam. Dengan apa? Cara berdakwah yang hikmah. Kalau kita berdebat, kita tidak seperti kata Guru Ndazuma, jangan berdalih, tapi tampilkan dalilnya. Agama Islam itu tidak terkalahkan, dalilnya kuat, sejarahnya kuat, referensinya luar biasa akademisnya. Tidak ada satupun cabang keilmuan yang bisa mengalahkan sejarah keilmuan Islam. Itu baru dari sisi ilmu, belum dari sisi teologis. Gitu saya rasa Bang Andi curhatnya. Semoga kaum milenial yang jauh lebih pintar dari kita semua, jauh lebih memiliki akses daripada zaman saya dulu jadul, kesana kemari cari buku susah, udah ketemu duitnya nggak punya. Semoga menjadi dai-dai yang luar biasa penerus-penerus kita. Itu Bang Andi, standby lagi. Makasih Ustadz Unggul, masih di JCC Show pada sore hari ini. Intinya jangan berdalih, tapi harus berdalil supaya tidak berasumsi. Kembali ke Dewan Suro, Pak Yan JCC, silakan Pak Yan. Oke. Ya, oke Bang. Terima kasih. Ini sebenarnya menyikapi permasalahan fitnahnya yang Bang Nandar sebenarnya. Itu kan jelas bukan Bang Nandar. Itu yang pertama. Kalau bahasanya nggak enak di situ,
yang mengaku anu itu, ini kan bom-bom ya. Ini bisa menjadi masalah gitu Bang Nandar. Kami JCC siap Bang Nandar. Kita kaji. Kita ini sebagai umat muslim harus jelas bahwa A ya B ya B. Jadi nggak usah ada fitnah-fitnah lagi. Apakah itu dari kaum muslim maupun Kristiani. Kita satu sebangsa, setanah air. Kita masing-masing menyiarkan siar agama, tapi tidak memaksakan suatu kehendak. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Itu aja Bang Nandar. Bang Handi, monggo, terima kasih. Terima kasih Bang Yan. Ya, makasih ada Saya tanggapi ya Pak Andi ya. Silakan. Bang Andi ya. Iya, jadi bukan hanya sekali ya, itu udah beberapa kali di channelnya Pak Pendeta Bom Bom. Itu kayaknya sakit hati banget sama saya. Bukan hanya Pak Bom Bomnya yang sakit hati, satu ruangan itu sakit hati sekali sama saya. Bayangkan ya, sekelas pendeta, ini pendeta loh ya, bukan jemaat. Bukan jemaat, pendeta yang mengenyam pendidikan sekolah tinggi teologi jadi gembala di sebuah gereja, tanpa saya sebut apa nama gerejanya, meskipun saya tahu nama gerejanya ya. Ketika saya masuk, dia bilang Salam Elohim Nandar, itu sudah diupload di channel saya beberapa 1 bulan yang lalu kalau udah. Salam Elohim Nandar. Di sini banyak yang mempelajari Hebrew, ada Shu'aib, ada teman-teman yang lain. Yang namanya Elohim itu Tuhan. Salam Tuhan Nandar. Waduh, saya kaget bener. Pak Bom Bom kok manggil saya Tuhan Nandar gitu kan. Artinya apa? Memang mereka ini beneha targum, bani terjemahan. Tidak mampu sok-sokan Hebrew gitu kan. Yang mereka tahu kan Hebrew itu Salam, Haleluya. Udah itu aja, Salam, Haleluya. Nah, ketika ingin kemudian kekinian, pakai harusnya Aleichem, Salam Aleichem gitu kan. Cuma karena mungkin nggak tahu Hebrew, akhirnya Salam Elohim. Kaget saya. Saya mungkin salah dengar ya. Saya perhatikan lagi, dia bilang lagi Salam Elohim. Salam Elohim. Nah, mungkin karena rasa malu itu, akhirnya ada di antara mereka ini yang sekongkol, mempunyai skenario gitu kan, untuk kemudian berpura-pura jadi saya, meskipun memakai nama orang lain, tetapi dia panggil Nandar. Tapi netizen insya Allah nggak bodoh ya, mampu dapat membedakan mana saya mana bukan dari suaranya gitu kan. Suara nggak bisa dibohongi. Meskipun pakai, dia kan suaranya kan memang nggak pakai efek apapun, dan itu memang bukan suara saya. Saya terima kasih aturkan kepada Bang Jan. Memang hal ini bisa kita proses secara hukum. Cuma saya bisa memang bisa. Cuma gimana ya? Gak sampai hati saya kalau harus memproses. Biarlah ketika mereka menghujat saya, bukan hanya kali ini ya, memfitnah saya. Yang penting bukan Allah dan Rasulnya yang dihina, difitnah. Kalau Allah dan Rasulnya, Al-Quran difitnah, mari kita proses. Tapi kalau saya dihina, saya sering dihina itu, congor mancung, jualan kau, saya itu dihinanya luar biasa ya. Tapi nggak masalah, selama saya yang dihina, alhamdulillah ya. Jadi nanti dosa-dosa saya, ya ini kan saya dapat pahala, mereka dapat dosa gitu. Betul. Asal jangan Allah punya Al-Quran ini. Tapi ya, mungkin saya bahas dulu ya Bang Handi, supaya Iwan Filah di sana pun 30 kelihatan detik bahwa... Bang Yan. 30 Silakan. detik sebelum Bang Yan. Makanya waktu Evangelis Yonatan Nandar telepon saya jelaskan. Terus saya bilang gini, gue ngiri sama lu Nandar. Kenapa Bang? Ya masa yang difitnah cuma lu doang. Kalau difitnah kita kan dapat pahala dengan lu bersabar. Padahal masalah difitnah itu gue juga pengen difitnah. Emang lu doang yang ganteng, gue juga ganteng tahu. Oke, emang ganteng gitu? Kayak ganteng gua. Gantengan gua sama Yonatan Nandar. Oh, iya, ganteng. Kalau lagi bobo ganteng. Lanjut Bang Yan. Oke, Ustaz Unggul, Bang Nandar, untuk Iwan Filah yang dirahmati Allah yang ada di Handi Selebes.
channel dan Zulfikar Official. Zulfikar Official dan Menara yang siar saat ini. Pertama gini, Bang Nandar. Kalau Bang Nandar hanya bukan fitnah, kalau diejek ataupun apa ya terserah lah. Kami pun mengerti. Tapi kalau atas nama Bang Nandar dipakai satu kejahatan, Bang Nandar jadi masalah, walaupun nggak salah. Ini yang harus kita tegakkan, Bang Nandar. Kita nggak salah tapi jadi masalah. Itu yang kami di JCC itu tidak mau, Bang Nandar. Makanya kami punya koridor yang tentu punya peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam JCC. Ada Dewan Suro di sini, ada Bang Zulkifli Abbas, ada Kores, ada saya, ada Bang Sugi. Yang kurang ini Pak Kamarudin mungkin sedang kerja. Jadi intinya gini, kita kaji apapun itu. Kalau toh memang dipergunakan kejahatan, ini takutnya kita mempergunakan kejahatan. Jadi fitnah ini kami tidak boleh memfitnah, itu takutnya dipergunakan orang lain atas nama Yonatan Nandar satu kejahatan. Misalkan menghina sesembahan orang lain, menghina politik, atau menghina pemerintahan atau apapun, Bang Nandar yang kena. Ini yang kami tidak mau. Ini ya, maksudnya sedia payung sebelum hujan. Tapi mudah-mudahan ini didengar sama bom-bom. Anda seorang pendeta, Anda harus cerdas menyikapi sesuatunya supaya jelas. Ini Bang Nandar, ini bukan, ini Bang Nandar, ini bukan. Makanya untuk jelasnya akan terlihat kok dari suaranya, walaupun pakai efek akan kelihatan. Pakai echo yakin kelihatan. Bang Handi walaupun nggak pakai echo pasti kelihatan. Kores Kristus nggak pakai echo pasti tahu. Pasti Ustadz Tunggul dan sebagainya. Baunya aja udah tahu. Masa sih enggak? Gue gantengnya dari Jakarta aja udah kelihatan, apalagi sampai Blora. Iya. Kadang-kadang ya bersaing lah dengan Bang Handi sekarang. Ini kenapa saling muji diri nih? Itu aja Yon Fala. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada fitnah-fitnah di sini, tolong kasih tahu kami. Dalam artian, kalau takutnya kami dipergunakan, nama-nama kami dipergunakan tidak baik. Karena kami di sini, JCC ini yayasan. Dan anggota-anggota di JCC ini yang sering di sini, kami insya Allah akan lindungi. Kami takut para muslim yang ada di sini dipergunakan tidak baik di luar sana. Itu aja Iwan Filah. Terima kasih. Dilanjut Bang Andi. Oke, makasih Pak Yan JCC. Ya, kami dari Yayasan JCC di sini punya badan hukum. Kami di sini banyak lawyer ya. Ketua Umum Peradin Indonesia ada di sini. Ustadz Yonatan Nandar adalah seorang lawyer yang handal. Ya. Jadi untuk itu tolong teman-teman hindarilah saling memfitnah. Kenapa? Orang yang sering memfitnah, orang yang sering menghujat itu adalah orang yang berpengalaman di bidang itu. Jadi hentikanlah pengalaman di bidang-bidang yang kayak demikian. Itu membebani hidup Anda semakin jauh dari kehidupan kebenaran kan gitu. Dan kalau sekiranya di luar sana masih banyak orang yang sakit demikian, bengkel religi 24 jam menanti Anda untuk perbaikan ke depan. Di sini akan disiapkan beberapa psikiater, termasuk psikiater ke hal-hal yang bersifat religi. Itu kira-kira. Sebelum ditutup saya absen satu-satu. Mas Kores mau berbicara? Mas Rion Slayer? Atau menara siar yang lain? Mau. Ya, silakan. Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ZCC yang saat ini sedang di menuju hari-hari kebahagiaan Ivan Filah sekalian, karena sebentar lagi peresmian Masjidil Zojahidin akan segera berlangsung. Untuk yang berada di live komen, jadi aku akan menyebarkan berita gembira ini, tolong sebarkan juga kepada yang lainnya sehingga kita tahu bahwa garda-garda terdepan di dalam membantai syubhat dan fitnah semakin nyata pergerakannya. Begitu Ivan Filah sekalian. Dan ini patut kita syukuri karena ini akan menjadi contoh pergerakan generasi kita berikutnya. Jadi nggak fasik melulu begitu anak muda muslim itu. Ke agama juga peduli mereka. Nah, tonggaknya ada di CCC, MMCI, YPMA, di mana para mujahidin ini memberikan sebuah warisan yang nyata.
Begitu Ivan Villa. Jadi support terus pembangunan ini dan stay tune. Masjid Zojahidin akan segera berdiri. Aku nggak sabar nunggu plakatnya, kayaknya gagah banget ya. Zojahidin, Masya Allah. Itu Ivan Villa. Jadi apa ya? Ini kalau kita bandingkan dengan oknum-oknum sebelah gitu kan. Contoh lah, Project Open Biblika mau bikin Biblos versi sendiri, berbeda dengan LAI, hancur, uangnya korup, ya nggak sih, tanpa ragi, itu satu. Terus Rumah Anak Terang tersendat-sendat, diminta dibuka apa namanya, apa sih namanya? Di audit. Nomor rekeningnya, enggak dibuka-buka, gimana tuh lah? Itu Iwan Villa ya. Sama ini si Kosman juga, dana untuk Kosman, seonggok Kosman dikumpulin 1 sampai 1,7 ketika bukan seonggok Kosman uangnya dikumpulin sampai sekitar 400 juta ya, 400 juta Iwan Villa sekalian, dan juga terhitung yang lagi ngedengerin itu ketika di zaman siapa, di zamannya Yusuf Manukbulu dan juga si Zhang. Nyampe ke Taipudin diulang lagi dari nol. Lu kira pertalit itu duit umat lu, woi. Taipudin. Coba bayangin Ivan Villa, bandingkan Pom bensin kembali ke nol. Dikira pom bensin apa? Kembali ke nol. Coba 400 jutanya kemana itu, woi, Taipudin? Belum ada klarifikasi sampai sekarang. Coba itu bandingin coba Ivan Villa dengan apa yang ZCC, MMCI, YPM lakukan dengan mereka. Jadi apa mereka itu semua uangnya? Inilah kenapa Islam itu rahmatan lil alamin, terjaga. Jadi semua kontribusi umat insya Allah akan menjadi nyata, dan ini akan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, Tafadol, silahkan yang ingin berkontribusi dunia akhirat terhadap pembangunan Masjidil Zojahidin, Masjidil Nur Maulida, dan juga Pondok Pesantren Modern At-Tauhid. Silakan. Terutama fokusin dulu yang sekarang Ivan Villa, Masjidil Zojahidin, karena bentar lagi ganti. Dan yang ini ya Bang Hani nanti tolong disambut sampai ke jalan-jalan ya itu semua kontribusi umat yang dari yang ini ya terkumpul ya, sampai ke jalan juga dibenerin ya. Insya Allah ke jalannya juga kami akan koordinasi dengan pemerintah setempat ya. Kami menyuarakan saja untuk itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah ada gerakan dan perhatian atas bersuaranya JCC tentang hal demikian gitu kira-kira. Alhamdulillah. Nah itu Ivan Villa sampai ke jalan-jalannya juga oleh JCC di take care, karena masih ada uang yang tersisa begitu loh. Sampai ke jalannya itu Amirul Zumyah sudah nge-share ya videonya, belum ini nggak tahu aku udah sempat di-sharing atau belum, tapi sampai ke jalan-jalannya itu alhamdulillah. Nah itu dari Koreskris pertama. Terus yang terakhir adalah tadi ya Ferry Suawah itu loh, diulang-ulang terus, membosankan. Buta batu, sumbernya dari suara.com. Itu teplokin tuh suara.com ke belakang kitab wahyunya kalian tuh. Jadiin kitab suci juga. Belajar lagi lah, terhitung kalau misalnya mau kasih syubhat atau fitnah yang baru itu belajar lagi lah. Jangan yang udah-udah bikin malu, sama berbanggalah jadi Yunani. Kalian itu udah ketahuan datangnya dari Yunani, kenapa sok Arab kalian itu? Ganti itu kata-kata imam, Allah, Rasul, ganti semua jadi Yunani yang us-usan belakangnya. Ayo dong bangga. Terus cebok juga pakai tongkat ya, jangan pakai air. Air itu diperkenalkan oleh Islam, cebok pakai air. Kalian tuh pakai tongkat. Kalau nggak pakai tongkat pakai pecahan genteng. Nah itu kalian tuh sok-sokan merasa paling higienis. Nenek moyangnya cebok pakai pecahan genteng, apa pula kalian? Iya weh. Itulah, kembali ke Yunani dan biarkan kami dengan terminologi Islam kami yang dari Arab. Sekian dari Koreskris, jangan terguncang. Tafadol Abang Handiku. Oke, terima kasih Koreskris. Terima kasih atas statementnya yang begitu agak sedikit mengena kemana begitu ya. Tergantung di luar sana cara menafsirkannya seperti apa. Bagi yang terkena silakan mengoreksi diri untuk perbaikan ke depan. Sebelum saya tutup, Ustadz Sugi, Dewan Suruh lagi connecting to audio. Siapa lagi nih sebelum saya tutup? Ada yang mau berbicara? Monggo.
Oke, baik, sudah nggak ada, waktu sudah 1 jam. Atas JCC, so reaksi atas hasil daripada diskusi bersama saudara-saudara Kristen, mulai tadi dari Zulkifli M. Abbas, Ustadz Yonatan Dandar, Jan JCC, Ustadz Unggul, Kores, dan lain-lain. Terima kasih semua atas partisipasinya. Untuk di LC, di YouTube masing-masing, di channel YouTube masing-masing tentunya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pada diskusi-diskusi mendatang. Habis ini kita akan jadwalkan diskusi apa sore ini atau nanti malam antara Zulkifli M. Abbas atau Ustadz Yonatan Dandar atau More Reski dengan para debator-debator dari Kristen. Insya Allah akan kami jadwalkan agar teman-teman semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya Handi mewakili Dewan Suruh dan Amir dan teman semua di sini mengucapkan apabila ada kata yang keliru dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.